Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pembuat anak panah yang diduga untuk aksi tawuran di Makassar ditangkap polisi. Puluhan pemuda diamankan tim Jatanras Polrestabes Makassar karena diduga menggelar pesta minuman keras. Ratusan umat Buddha di Makassar mengikuti ritual Malam Seribu Pelita di Wihara Girinaga untuk perayaan Hari Waisak 2569. Ratusan umat Buddha di Makassar mengikuti ritual Malam Seribu Pelita di Wihara Girinaga untuk perayaan Hari Raya Waisak 2569. Selain doa dan meditasi, ritual ini juga diisi dengan harapan bagi perdamaian dunia di tengah situasi global yang memanas akibat konflik dan peperangan. Perayaan Hari Waisak 2569 Buddhis Era juga dilakukan di Wihara Girinaga, Jalan Gunung Salahutu, Kota Makassar. Patung-patung dewa dan altar sudah tampak bersih dan tertata rapi bersiap untuk menyambut Waisak. Salah satu rangkaian utama dalam perayaan Waisak adalah ritual Malam Seribu Pelita. Ribuan pelita dinyalakan dan diletakkan di bawah pohon Bodhi. Ini sebagai simbol pencerahan Sang Buddha. Pohon ini merupakan hasil cangkokan dari pohon Bodhi di Candi Borobudur. Sekitar 350 hingga 400 umat Buddha hadir dan mengikuti ritual pradiksina, yaitu perjalanan mengelilingi pohon sebanyak 3 kali sambil berdoa dan bermeditasi. Tahun ini, perayaan Waisak juga diisi dengan doa dan meditasi cinta kasih atau Metta Bhavana. Doa ini dipanjatkan untuk keselamatan dan kedamaian dunia di tengah meningkatnya konflik global. Sejumlah biku sangga dari Sri Lanka turut hadir dan memimpin doa, serta memberikan ajaran Buddha. Kehadiran mereka memperkuat suasana hikmat dan mempererat hubungan spiritual lintas negara. Makna Waisak tahun ini mungkin lebih mengarah pada melihat kembali ke dalam, ya, karena Waisak itu bukan hanya sekedar sebuah momen untuk merayakan dengan penuh sukacita yang selama ini mungkin bagi sebagian umat Buddha merayakannya ke arah keluar, tapi bagi kami Waisak itu adalah kembali melihat ke dalam, kembali mengintrospeksi diri sejauh mana dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah mengenal, mendalami dan mempraktekkan ajaran Buddha. Hari ini diperkirakan mungkin akan mencapai sekitar 350 gitu sampai 400 kurang lebih gitu. Kita lihat memanasnya ya dunia ini global ini, ya kita lihat peperangan di mana-mana dan kita tentu umat Buddha sangat prihatin dalam hal ini sehingga kita tahun ini kita berinisiatif untuk membacakan doa ya, melakukan meditasi Metta Bhavana, pemancaran pikiran cinta kasih. Melalui rangkaian Waisak di Wihara Girinaga, umat Buddha tidak hanya merayakan momen suci kelahiran, pencerahan dan wafatnya Sang Buddha, tetapi juga nilai-nilai cinta kasih, kebijaksanaan, dan perdamaian. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Berpakaian dengan warna hitam setiap hari, itulah yang tampak jika kita berkunjung ke desa Tanah Toa di Kabupaten Bulukumba. Lalu apa saja keunikan di sana selain warna pakaiannya? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Semua warga di desa ini memakai pakaian berwarna hitam setiap harinya. Begitulah ciri khas dari suku Kajang yang ada di desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suku Kajang merupakan suku yang masih kental dengan budaya dan adatnya. Suku ini populer karena masih memegang teguh adat tradisional.
Suku Kajang terbagi menjadi dua, yaitu Kajang Dalam dan Kajang Luar. Untuk wilayah Kajang Dalam memang tidak semua orang bisa masuk. Warga pun masih hidup sangat tradisional tanpa ada pengaruh modernisasi listrik dan kendaraan bermotor. Namun untuk wilayah Kajang Luar, warganya sudah mulai hidup berdampingan dengan modernisasi dan terbuka pada warga luar yang ingin berkunjung, mempelajari, serta menikmati kawasan desa Tanah Toa ini. Kali ini saya akan ajak Anda untuk berkeliling dan berkenalan dengan warga suku Kajang. Sebelumnya, saya harus memakai kain ini terlebih dahulu. Wisatawan boleh masuk di daerah suku Kajang ini, tetapi harus memenuhi aturan seperti harus memakai baju hitam atau bisa memakai sarung khas ini. Kemudian tidak boleh menggunakan alas kaki. Nah, untuk yang membawa handphone boleh di mode senyap atau di silent, dan juga kalau untuk merekam, nah tidak boleh sampai masuk ke Kajang bagian dalamnya, hanya di batas sampai yang ditentukan. Masuk kawasan ini, kita langsung bisa merasakan kawasan hutan yang masih alami, alam yang masih asri, dan hutan yang masih terjaga. Oke, jadi di sini suku Kajang itu sudah lama berdiri jauh sebelum ada kerajaan di Nusantara ini. Keberadaan masyarakat adat Kajang atau suku Kajang itu sudah ada, dan pimpinan tertingginya itu adalah Amatoa. Sehingga di sini tanahnya namanya Tanah Toa, tanah yang tertua. Jadi kalau khusus di wilayah kami itu di desa Tanah Toa, warga kami itu yang masuk sebagai masyarakat adat Kajang itu kurang lebih 5.000 masyarakat adat Kajang ini. Kita ketahui bahwa diidentik dengan hitam dan putih. Hitam dan putih ini artinya menyatu dengan alam, bahwa kita diciptakan di muka bumi ini pernah di rahim ibu penuh dengan kegelapan, sehingga ambil identik di situ. Tanah ini ibaratnya dialah sebagai ibu kita. Jadi untuk bersentuhan dengan ibu kita itu tidak ada pembatas. Kemudian banyak juga fungsinya. Kita tetap bagaimana mendorong masyarakat itu melestarikan budaya ini. Namun di sini kita tidak ada batasan ke generasi, ke anak-anak untuk mengenyang pendidikan di luar ataupun mau merantau keluar. Kalau kita berkeliling ke rumah-rumah di daerah suku Kajang sini, pasti Anda menemukan banyak perempuan-perempuan di depan rumah maupun di bawah rumah panggung untuk menenun. Yang mereka buat nantinya hasilnya seperti ini. Tak hanya menenun, saya juga menemukan aktivitas pemintalan benang secara tradisional yang tampak dilakukan oleh seorang perempuan untuk pembuatan baju khas suku Kajang. Meskipun sebagian warga dari suku Kajang kini telah mempelajari berbagai macam ilmu di luar sana dan mengikuti modernisasi, tapi ketika mereka kembali ke Tanah Toa, tempat suku Kajang ini berada, mereka kembali mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan. Aprin Mariana, Sony Harun melaporkan dari Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Dan atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurniasandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.